Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Kurlina, NIM 202410101009 dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum dari modul Select Multitabel. Langsung saja ke poin A, yaitu Select dua tabel. Tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya, terurut berdasar nama kategorinya. Sintaknya select product name dari tabel produk, unit price dari tabel produk, kategori name dari tabel kategoris. From tabel kategoris yang dialiaskan dengan C, kemudian dijoinkan dengan tabel produk yang dialiaskan dengan P, on kategori ID pada tabel kategoris sama dengan kategori ID pada tabel produk. Order by kategori name dari tabel kategoris. Ini untuk mengurutkan berdasarkan nama kategorinya. Jika di-execute, nah ini adalah data outputnya terurut berdasarkan dengan kategori name-nya. Selanjutnya, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Sintaknya select company name dari tabel customer, order ID dari tabel order, order date dari tabel order. From tabel customer yang dialiaskan dengan C, kemudian dijoinkan dengan tabel order yang dialiaskan dengan O, on customer ID pada tabel customer sama dengan customer ID pada tabel order. Order by kategori name dari tabel customer. Ini untuk mengurutkan berdasarkan dengan nama perusahaannya. Saya execute. Data outputnya menampilkan datanya sesuai dengan urutan company name-nya. Selanjutnya, tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Sintaknya, select order ID dari tabel order, order date dari tabel order, product ID dari tabel produk. From tabel order yang dialaskan dengan O, kemudian dijoinkan dengan tabel order detail yang dialaskan dengan OD, on order ID pada tabel order sama dengan order ID pada tabel order detail. Kemudian dijoinkan lagi dengan tabel produk yang dialaskan dengan P, on product ID pada tabel produk sama dengan product ID pada tabel order detail. Jika di-execute, nah ini adalah data outputnya menampilkan order ID, order date, serta product ID. Selanjutnya untuk poin B yaitu select lebih dari dua tabel. Tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Sintaknya select order ID dari tabel order, order date dari tabel order, product name dari tabel produk, unit price dari tabel produk. From tabel order yang dialaskan dengan O, kemudian dijoinkan dengan tabel order detail yang dialaskan dengan OD, on order ID pada tabel order sama dengan order ID pada tabel order detail. Kemudian dijoinkan lagi dengan tabel produk yang dialaskan dengan P, on product ID pada tabel produk sama dengan product ID pada tabel order detail. Jika di-execute, nah ini adalah data outputnya, menampilkan order ID, order date, product name, serta unit price. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Sintaknya select first name dari tabel employee digabungkan dengan last name dari tabel employee, as nama lengkap, territory description dari tabel teritori, from tabel employee yang dialaskan dengan E, kemudian dijoinkan dengan tabel employee territories yang dialaskan dengan ET, on employee ID pada tabel employee sama dengan employee ID pada tabel employee territories. Kemudian dijoinkan lagi dengan tabel territories yang dialaskan dengan T, on territory ID pada tabel territories sama dengan territory ID pada tabel employee territories. Jika di-execute, maka data outputnya sebagai berikut. Selanjutnya, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Sintaknya select contact name dari tabel customer, order ID dari tabel order, order date dari tabel order.
company name dari tabel shipper. From tabel customer yang dialaskan dengan C, kemudian dijoinkan dengan tabel order yang dialaskan dengan O, kemudian on customer ID pada tabel customer sama dengan customer ID pada tabel order. Kemudian dijoinkan lagi dengan tabel shipper yang dialaskan dengan S, on shipper ID pada tabel shipper sama dengan sequia pada tabel order. Jika dieksekut, maka data outputnya menampilkan contact name, order ID, order date, serta company name. Selanjutnya, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Sintaknya select contact name dari tabel supplier, kategori name dari tabel kategoris. From tabel supplier yang dialaskan dengan S, kemudian dijoinkan dengan tabel produk yang dialaskan dengan P, on supplier ID pada tabel supplier, sama dengan supplier ID pada tabel produk. Kemudian dijoinkan lagi dengan tabel kategoris yang dialaskan dengan C, on kategori ID pada tabel kategoris sama dengan kategori ID pada tabel produk. Jika dieksekut, maka data outputnya akan seperti ini. Kemudian, untuk poin yang C yaitu select multi-tabel dengan syarat tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori. Untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Sintaknya select product name dari tabel produk, unit price dari tabel produk, kategori name dari tabel kategoris. From tabel kategoris yang dialaskan dengan C, kemudian dijoinkan dengan tabel produk yang dialaskan dengan P, on kategori ID pada tabel kategoris sama dengan kategori ID pada tabel produk, where kategori name-nya sama dengan beverage, dan unit price-nya kurang dari $10. Jika dieksekut, nah ini adalah data output-nya. Terdapat dua data yang memenuhi syarat beverage dan harganya kurang dari $10. Selanjutnya, tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Sintaknya select company name dari tabel customer, order ID dari tabel order, order date dari tabel order. From tabel customer yang dialaskan dengan C, kemudian dijoinkan dengan tabel order yang dialaskan dengan O, on customer ID pada tabel customer sama dengan customer ID pada tabel order, where country-nya sama dengan USA, and order date-nya kurang dari tahun 1997, bulan 1, tanggal 1. Artinya, dilakukan sebelum transaksi ini dilakukan sebelum tahun 1997. Kemudian order by, order date. Ini untuk mengurutkan berdasarkan dengan tanggal pembeliannya. Jika dieksekut, nah ini adalah data output-nya. Tampilkan company name, order ID, serta order date-nya ini kurang dari tahun 1997, bulan 1, tanggal 1. Selanjutnya, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Sintaknya select contact name dari tabel customer, order ID dari tabel order, order date dari tabel order, company name dari tabel shipper. From tabel customer yang dialaskan dengan C, kemudian dijoinkan dengan tabel order yang dialaskan dengan O, on customer ID pada tabel customer sama dengan customer ID pada tabel order. Kemudian dijoinkan lagi dengan tabel shipper yang dialaskan dengan S, on shipper ID pada tabel shipper sama dengan sequia pada tabel order. Kemudian dijoinkan lagi dengan tabel employee yang dialaskan dengan E, on employee ID pada tabel employee sama dengan employee ID pada tabel order, where ship country-nya sama dengan country, and order date-nya kurang lebih dari sama dengan tahun 1997, bulan 1, tanggal 1. Jika dieksekut, maka data output-nya seperti ini. Menampilkan contact name, order ID, order date, serta company name. Dan memenuhi syarat
memenuhi syarat ship country-nya sama dengan country, dan order date-nya lebih dari sama dengan 1997 bulan 1 tanggal 1. Kemudian, untuk produk yang harganya $5-10, untuk produk yang harganya $5-10, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Sintaknya select contact name dari tabel supplier, kategori name dari tabel kategoris. From tabel supplier yang dialiaskan dengan S, kemudian dijoinkan dengan tabel produk yang dialiaskan dengan P. On supplier ID pada tabel supplier sama dengan supplier ID pada tabel produk. Kemudian dijoinkan lagi dengan tabel kategoris yang dialiaskan dengan C. On kategori ID pada tabel kategori ID pada tabel kategori sama dengan kategori ID pada tabel produk. Where unit price-nya between 5 and 10. Jika di-execute, maka data output-nya seperti ini. Untuk membuktikan, maka tambah dengan execute. Nah, ini datanya ditampilkan berdasarkan dengan unit price antara 5 sampai 10. Selanjutnya untuk poin D yaitu self join dan outer join. Jika S1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Di sini ditunjukkan bahwa E1 adalah sisi many dan E2 adalah sisi one. Berarti E2 sebagai pimpinan dan E1 sebagai bawahan. Jadi yang menjadi manajer adalah E2-nya. Sintaknya select S1 first name digabungkan dengan S1 last name as bawahan. Kemudian E2 first name digabungkan dengan E2 last name as pimpinan. From employees yang dialaskan dengan E1 dijoinkan dengan employee yang dialaskan dengan E2 on. Key yang dipakai di sini yaitu kolom employee ID tabel E2 sama dengan kolom reports to tabel E1. Jika di-execute, maka data output-nya akan seperti ini. Menampilkan bawahan dan pimpinan. Kolom E2 ini sebagai pimpinan. Kemudian, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika S1 many dan E2 one. Di sini, yang terdapat pada sisi one adalah E2 dan sisi many adalah S1. Karena S1 merupakan karena satu pimpinan bisa memimpin banyak employee dan satu employee bertanggung jawab kepada satu pemimpin. Sintaknya select S1 first name digabungkan dengan S1 last name as nama lengkap employee. Kemudian E2 first name digabungkan dengan E2 last name as nama lengkap pimpinan. From employee yang dialaskan dengan E1 dijoinkan dengan employee yang dialaskan dengan E2. Kemudian key yang dipakai yaitu kolom employee ID tabel E2 sama dengan kolom reports to pada tabel E1. Jika di-execute, maka data output-nya seperti ini. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Sintaknya select S1 first name digabungkan dengan S1 last name as nama lengkap employee. Kemudian E2 first name digabungkan E2 last name as nama lengkap pimpinan. From employee S1, full outer join employee E2. On E2 employee ID sama dengan S1 reports to. Full outer join ini untuk menampilkan baris data hasil join pada tabel kiri dan kanan untuk data yang tidak memiliki pasangan. Artinya di sini menampilkan bawahan yang tidak memiliki pimpinan dan bawahan yang tidak memiliki atasan dan atasan yang tidak memiliki bawahan. Jika di-execute, maka data output-nya akan seperti ini. Menampilkan bawahan yang tidak memiliki atasan serta atasan yang tidak memiliki bawahan.
Baik, sekian, presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.